Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkianasari. Di video ini, saya akan membahas mengenai suatu modul add-ons dari Udo, yaitu Purchase Request Tier Validation. Baik, kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Maka, untuk langkah pertama yaitu kita install dulu add-ons-nya yaitu Purchase Requester Validation, bisa langsung dicari di web browser atau mungkin nanti akan saya, taruh linknya di deskripsi di bawah. Kemudian untuk versinya disesuaikan dengan versi Odoo yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Odoo versi 14, jadi saya akan mendownload versi 14. Tinggal klik download aja, kemudian jika sudah maka buka, file location-nya. Ini udah saya download ya, lalu, diekstrak. Nah, maka ini dia, modul instalasi add-ons-nya. Jadi dia sebenarnya itu terdiri dari add-ons, base tier validation, purchase request, dan purchase request tier validation itu sendiri. Nah, untuk base tier validation-nya ini merupakan modul yang dapat membantu kita atau digunakan untuk mengimplementasikan, add-ons purchase request tier validation. Kemudian ini, kita copy atau cut aja, di sini saya cut aja. Kemudian dipindahkan di file location instalasi Odoo kalian. Kemudian jika sudah menemukan instalasi Odoo-nya, diklik server, kemudian Odoo, klik add-ons, lalu tinggal paste saja. Jika muncul seperti ini, maka bisa langsung klik continue. Nah, ini dia ya sudah, masuk ke instalasi Odoo add-ons kita, base tier validation, kemudian purchase request dan purchase request tier validation. Kemudian jika sudah, kita masuk ke localhost Odoo kita. Di sini, jangan lupa di-update supaya nanti instalasi untuk add-ons-nya muncul. Untuk apps list-nya juga di-update. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk lagi ke menu apps. Nah, di sini saya akan, memperlihatkan dulu, kondisi database-nya jika kita belum melakukan instalasi. Di sini misalnya kita hanya, memiliki modul Discuss, Purchase, Inventory, Invoicing, Apps, dan Setting. Nah, jika kita klik Purchase pun, kemudian klik Order, maka di sini pilihannya hanya ada Request for Quotation, Purchase Order, dan Vendor. Kemudian jika kita masuk ke menu Setting, lalu pilih Technical, di sini jika kita cari, tier validation dan juga tier definition untuk konfigurasinya itu belum ada ya, nih, belum ada. Jadi nanti, kita akan lihat apakah ada perubahan. Jadi kita mulai saja untuk proses instalasinya masuk menu apps, lalu, cari nama instalasinya. Di sini saya carinya dengan nama request saja pertama-tama. Sini saya akan install dulu yang purchase request. Nah, maka jika sudah seperti ini, proses penginstalan purchase request itu sudah berhasil ya. Ini yang sebelumnya tadinya tidak ada, menu mengenai purchase request, ini jadi muncul di sini. Kemudian, purchase request sebenarnya juga bisa diakses melalui modul purchase, lalu klik order, lalu, di sini akan muncul purchase request, seperti itu. Nah, kemudian coba kita klik, purchase request-nya terlebih dahulu. Kita klik create. Nah, di sini, untuk pembuatannya, kalian bisa isi nama, kemudian diisi produknya mau apa saja, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Lalu jika sudah bisa diklik save, seperti itu.
Gitu ya. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi, eee, untuk purchase request tier definition. Nah, ini kita langsung install aja dua-duanya, klik action, install modul. Nah, di sini statusnya sudah terinstall ya, ini untuk base tier validation dan juga purchase request tier validation. Kemudian, eee, jika kita masuk ke menu setting, lalu pilih technical, maka kita cek apakah dia sudah muncul untuk tier validation-nya. Nah, ini karena belum muncul, maka akan saya refresh. Nah, ini dia, ternyata untuk proses instalasinya itu terdapat error, yaitu udo client error. Detailsnya adalah seperti ini, kemudian kita klik OK dulu aja. Ini saya akan masuk. Nah, ini ya, karena tadi ada, pemberitahuan bahwa udo client error, maka di sini yang tadinya, ada user, kemudian company-nya, lalu notifikasinya itu menjadi hilang ya. Sebelumnya kan di sini, bisa kita lihat ini ada keterangannya ya. Namun setelah proses instalasinya ini karena ada error makanya dia hilang. Namun di sini, saya akan menjelaskan saja mengenai bagaimana, pengaturan tier definition. Di sini sebenarnya masih bisa ya, klik setting, kemudian technical. Nah, maka dia akan muncul pengaturan tier validation dan juga tier definition di sini, gitu. Jika kita bandingkan dengan database yang sebelum dan sesudahnya, ini kita masuk ke menu setting. Nah, dia di technical-nya, dia tidak ada pengaturan mengenai ini ya. Nah, ini jika kita bandingkan dengan, sebelum penginstalan, di sini setelah automation dia, langsung reporting, tidak ada pengaturan tier definition-nya. Sedangkan ini yang sudah kita install itu ada pengaturan untuk tier definition-nya, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke sini. Lalu untuk purchase request, jika kita coba buat, setelah proses penginstalan tier definition dan juga purchase request tier validation, jika kita klik create, maka di sini akan muncul error. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini saya hanya akan membahas mengenai, pengaturan tier definition saja. Masuk lagi ke menu setting, kemudian technical, di sini klik tier definition. Nah, di sini kita bisa, buat definition untuk purchase request-nya, kita langsung create aja. Nah, kemudian di sini untuk tier definition-nya, saya membuat skenario, terlebih dahulu untuk modul add-ons purchase request tier validation, di mana skenarionya adalah seperti ini, yaitu seorang administrator akan membuat pengaturan mengenai purchase request tier validation, di mana pertama-tama ia akan membuat suatu tier definition dengan kondisi sebagai berikut. Jadi di sini saya akan membuat purchase request, dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, yaitu purchase request yang berisi mengenai pengajuan pengadaan atau pembelian barang dengan harga lebih dari 10 juta. Maka PR tersebut akan direview oleh siapapun yang memiliki akses sebagai purchase manager. Nah, jadi di sini, karena purchase request-nya lebih dari 10 juta, kita namakan PR lebih dari 10 juta. Nah, seperti itu. Kemudian reference modelnya itu adalah purchase request. Kemudian validated by-nya, karena tadi disebutkan, bahwa, PR tersebut akan direview oleh siapapun yang memiliki akses sebagai purchase manager, maka di sini, kita akan aturnya sebagai any user in a specific group, gitu. Untuk reviewer grupnya di sini kita pilih purchase request manager, oke, sesuai dengan skenario ya. Kemudian di sini kita bisa lakukan pengaturan domain.
Untuk definition-nya di sini, karena saya bikinnya adalah PR lebih dari 10 juta, maka kita, definisikan sebagai total estimated cost atau estimasi total biaya, itu kita klik ini total estimated cost, ininya kita kasih, tanda lebih dari 10 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya dia ada PR yang lebih dari 10 juta, dan tier definition-nya adalah, PR lebih dari 10 juta ini, maka dia akan memerlukan review dari, pihak yang berada, di posisi atau memiliki akses purchase request manager, seperti itu. Kemudian jika sudah, klik save. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita bisa create lagi. Untuk kondisi yang kedua, kita lihat lagi skenarionya, di mana PR yang berisi mengenai pengajuan pengadaan atau pembelian barang dengan harga lebih dari 10 juta. Karena biayanya yang tinggi, maka PR tersebut hanya akan bisa direview atau di-approve oleh direktur, seperti itu. Nah, jadi kita akan buat PR lebih dari 100 juta. Reference modelnya itu purchase request, kemudian specific user-nya ini maksud saya validated by-nya itu adalah specific user karena dia, hanya akan direview oleh direkturnya saja, gitu. Di sini saya sudah buat, pihak direkturnya, kemudian demand-nya, sama di sini seperti tadi, total estimated cost, seperti itu. Kemudian, ini tandanya juga disesuaikan, di sini juga nilainya didefinisikan, jadi 100 juta ya, seperti itu. Jika sudah, klik save. Nah, itu dia mengenai skenario transaksinya. Di sini juga, untuk tambahan, kalian bisa mendefinisikan domainnya itu, misalnya misalnya, di sini ada purchase request dengan produknya adalah laptop, kamera, TV, atau sebagainya, kalian bisa klik domainnya itu adalah produk, misalnya ya. Ini bisa pokoknya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Ini ada pilihannya banyak. Di sini misalnya produk. Jadi misalnya sama dengan misalnya kita ingin membeli laptop ya, laptop. Ini definisinya adalah seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah, eee, misalnya ini, purchase request sama aja, atau yang lainnya misalnya IT, departemen atau sebagainya, itu, maka ini artinya adalah jika kita, memiliki purchase request dengan, produknya adalah laptop, maka, PR tersebut akan membutuhkan validasi atau harus direview oleh pihak, yang bersangkutan di sini misalnya purchase request manager, seperti itu. Oke. Nah, jika di sini, kalian juga mengalami error seperti saya, misalnya dia tidak muncul, user-nya, company-nya, dan sebagainya, di sini jangan khawatir, kalian bisa langsung uninstall aja, modulnya, masuk lagi ke menu apps, langsung kalian cari aja, Clear. Ini bisa langsung di-uninstall aja, misalnya kalian mengalami error seperti saya gitu, dan mungkin untuk mencoba lagi dengan metode yang lain gitu. Untuk saya sendiri, saya belum menemukan solusi dari masalah ini, jadi mungkin apabila teman-teman memiliki info, mengenai, cara untuk mengatasi error ini, mungkin bisa info di bawah. Nah, ini kita coba uninstall ya, untuk mengatasi, error dan memunculkan kembali, user, kemudian company, dan sebagainya. Nah, ini dia ya, jadi dia udah balik lagi, jadi jangan khawatir apabila, mengalami error seperti tadi. Kemudian jika kita sudah menginstal ini purchase request-nya, jadi, bisa digunakan lagi, seperti itu. Jadi kemungkinan,
error-nya itu adalah karena base tier validation dan purchase request tier validation itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran akan sangat berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.